Stay high for the most of time. Meet a stranger, jump right in your car. Waking up on your sofa next to half-filled bottles from last night. I don't even know where we are. I'm naked and I don't know you. But if you wanna go sometime, if you wanna leave this town, baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga kabarnya rekan-rekan pada sehat. Dan kebetulan kali ini saya mereview sebuah mobil Jeep. Kalau orang secara umum mungkin bisa mengatakan mobil yang ada di belakang saya ini adalah mobil Jeep hardtop. Jadi memang sudah masyarakat kalimat mobil hardtop, ataupun bisa juga untuk kalangan orang Jeep itu bisa mengatakan mobil FJ. Untuk jam terbangnya untuk off-road sudah tidak bisa diragukan lagi, baik untuk kegiatan di Central Java, baik untuk lingkungan kegiatan off-road ekstrim di Yogyakarta, maupun sampai untuk kegiatan off-road yang ada di Jawa Timur sampai ke Bali. Kemarin saja dia baru pulang dari ikut kegiatan event pra IOX di Malang. Dan tentunya untuk mobil hardtop yang ada di belakang saya ini ataupun mobil FJ itu pasti sudah modifikasinya tidak modifikasi ringan ya. Jadi memang sudah total. Langsung kita tanyakan aja biar lebih detail seperti apa modifikasinya. Nama pemiliknya adalah Mas Tunjung, dan memang dia adalah pemuda yang hobinya khusus off-road dan tidak hobi yang lain. Ini kenapa milih FJ? Kira-kira kok tidak jangkrik ataupun CY atau mungkin malah Rubicon ataupun JK? Saya suka bentuknya ya, sama dia kayak vintage gitu. Oke. Ya, ciri khas lah mobil laki-laki. Top laki gitu kan. Dan Laki-laki lagian juga saya dari kecil ayah saya udah ngenalin saya pada FJ40. Iya. Almarhum papa saya tuh punya FJ40 di swap engine pakai diesel, nggak tahu, saya kurang tahu waktu itu saya masih kecil. Oke. Diesel 6 silinder, nggak tahu milik truk apa. Terus pakai ban ukuran 42 ring 21. Itu ban traktor. Iya, kalau nggak salah banyak traktor ya. Warna merah dulu. Dan ini untuk FJ yang ada di depan kita ya, itu memang paling tidak sudah berganti warna 3 kali ya. Iya. Awalnya pertama itu silver, terus sama pemilik sebelum saya dicat warna hijau. Terus kemudian teman saya menjual ke saya. Ya, terus saya ada rombakan dikit, permanis dikit lah. Lama kelamaan akhirnya ya oren pada waktunya. Kemarin terakhir kita barusan finish hari Minggu di Malang, mengikuti event kegiatan pra IOX di Luksongo 2020 kemarin ini gabung sama tim Regul Jogja, termasuk adiknya tim Lingsang ya, karena kebetulan juga Regul anggotanya banyak ya, jadi dipecah biar bisa ikut semua. Betul. Nah, kalau kita ke bodi dulu Mas Tunjung Ya, dari mulai depan masih tetap sama. Terus di sini hanya ada tambahan-tambahan roll kick ataupun roll bar. Dan roll bar ini terbuat dari pipa seamless ya. ya. Pembuatan untuk roll bar ini tentunya juga tidak asal ya. Karena memang sudah ada aturan tersendiri dari pihak IOF bagaimana cara membuat dan menempelkan dan ditempelkan di apa untuk roll barnya. Kalau dari depan ini sudah lampunya sudah diganti yang LED, betul ya? Iya. Lampunya sudah LED. Hampir semua lampu-lampu sudah LED semua ini. Juga yang atas untuk LED barnya istimewa sekali. Serta grillnya ini asli atau custom ini? Grillnya asli. Grillnya asli ya? Iya. Masih dipertahankan? Masih dipertahankan meskipun udah dedel duel.
Terus ini winnya pakai apa Mas? Ini saya pakai win yang Warren 8274 8274 seri M40. Terus ini pernah dimodif belum untuk Udah, warnanya? banyak kita pakai apa ya, gigi yang kromoli itu, Kromoli. terus semuanya dalemannya udah bronze, Iya. mesin XP Iya. yang 9,5, trimnya juga saya panjangin. Tapi masih bawaannya Ya. 8274 cuman dipanjangin. Saya panjangin aja. Terus selengnya sudah diganti dengan plasma sintetis yang lebih ringan dan lebih mudah untuk menggulungnya. Terus kita ke kaki-kaki, untuk gardanya pakai apa Mas? Masih asli bawaannya FJ40. FJ40. Terus bonggol gardan juga sudah dikasih pengaman tambahan. Iya. Karena memang aslinya kan nggak ada ini untuk kayak begini. Itu sudah ditambahin pakai air locker ARB ya. Iya. Sama juga untuk as rodanya sudah kromoli. Iya, Nih, as rodanya sudah kromoli. Nah, artinya kalau mau di trek seperti apapun sampai sekarang bisa dilewati dengan lancar. Peleknya Daytona ring 15 lebar 8,5 menyesuaikan dengan ban Simek ukuran 35. Terus kopelnya pakai apa Mas? Kopelnya ini custom ya, karena double persneleng. Oh iya. Jadi TC-nya jadi mundur. Yang depan harus kita perpanjang, yang belakang kita pendekin. Oh gitu. Iya. Oh ya, satu lagi untuk kalau teman-teman mau bikin double persneleng, gigi pris yang di dalam itu harus kita potong biar bisa menggunakan kopel standarnya. Jadi harus kita potong gigi pris karena nyambung dari persneleng 1 ke persneleng 2-nya dengan menggunakan adaptor yang kecil juga pendek. Soknya pakai Masih pakai sok kayak Procom ya ini ya? Iya. Procom gas. Kemarin waktu acara Prayog pakai Procom ini enggak? Pakai ini juga. Artinya enggak diganti ya? Enggak. Masih sama ya? Sama. Ini masih pakai Procom yang biasa blusukan teman-teman yang kelasnya masih di bawahnya ini. Terus kalau kita lihat yang belakang, nah ini gardanya juga masih sama, gardan FJ. Dan soknya ciri khasnya Procom ya masih ya. Masih. Soknya masih ciri khasnya Procom, gardannya FJ, tapi sudah ada penambahan air locker dari ARB. Iya. Betul ya. Oke. Antingnya juga biasa saja. Ini anting standarnya. Anting standarnya Saya bawaannya. usahakan kaki-kaki semua standar. Untuk per yang belakang saya cuma tambahan satu per aja di nomor berapa nih ya? Nomor 3. 3. Cuma itu aja, nggak ada roll pair, semuanya nggak ada. Masih standar bawaan FJ. Terus yang depan juga ditambahin nggak untuk iya, tambah pernya? 1 lembar. Ya. Ya rekan-rekan, ini karena memang bebannya sekarang kalau memang pas ngikutin acara kegiatan off-road ekstrim itu kan tidak hanya cukup sehari. Biasanya kan minimal 3 hari sampai 5 hari, kadang seminggu ya. Yeah. Jadi memang beban dari kendaraan ini otomatis akan bertambah. Apalagi ada tambahan win belakang, ada tambahan win yang di depan, belum lagi nanti tambahan logistik ataupun spare part ya. Yeah. Terus ini yang belakang juga pakai Warren BR Evo. BR Evo. Untuk yang bodi belakang dulunya memang kanvas ya? Kanvas. Ini mobil tuh di bodi sebenarnya banyak yang dirubah. Kita chop top dia. Oke. Biar bodi nggak terlalu tebal. Jadi yang atas kita potong, yang bawah juga kita potong. Terus sudut dari pilar A ini kita agak turunin. Jadi mobil ini kelihatan kayak ramping, tipis, tipis. Enggak tinggi banget. Karena saya emang pribadi lebih pede ngendarain mobil yang enggak terlalu tinggi. Jadi untuk handicap miring-miring dan sebagainya seenggaknya
lebih aman gitu. Untuk yang mesin kita buka ya, kita lihat jadi modifikasi apa yang ada di mesin. Nah, kalau kita lihat di sini sih nggak terlalu rumit, nggak terlalu banyak komponen-komponen yang dipasang nih. Ini mesinnya pakai apa? 13B. 13B. Iya. Terus selain mesin apalagi yang sudah diganti, Mas? Mesin pakai 13B, terus radiator kita pakai yang 5 play custom. Iya. Terus untuk alternator kita udah kasih yang 200 ampere, hampir 200 ampere. Jadi untuk pengisian kelistrikannya lebih cepat ya. Ya, sama double aki. Sama double aki. Ya, yang sebenarnya yang ini itu aki kering. Cuma kemarin dilepas karena emang ada temen yang membutuhkan bantuan aki waktu di Jogja. Jadi waktu di sini kita main-main tipis-tipis, kita menggunakan aki yang seadanya dulu sama satu aki kering Optima. Nah, kalian pasti sudah paham ya, aki Optima itu aki yang paling murah harganya. Terus selain itu lagi, itu paling booster rem juga milik apa ya itu kurang tahu, tapi udah diganti, udah diganti ya juga biar pengirimannya lebih pakem. Maksimal. Terus tambah snorkel. Power steeringnya pakai apa, Mas? Power steeringnya ini kayak masih ini pakai Toyota Crown apa ya? Crown. Jadi power steeringnya sudah di custom dengan Crown agar lebih ringan ya putarannya setir. Mungkin cuman itu ya di mesin, apalagi ya, ada nggak? Ada. Kita usahakan selalu semua serba simple. Karena ya namanya juga di hutan kan, ya. Kita off-road, kalau terlalu banyak part-part yang ribet kayak gitu, kalau trouble susah untuk benerinya. Jadi kita usahakan semuanya simple, standar apa adanya, part juga tersedia di mana aja. Cuma itu aja. Dan untungnya dengan mesin ini tenaga masih turah lah, masih oke lah. Jadi mesin luas dengan mesin seperti ini ternyata juga bisa melewati beberapa event track yang selama ini diikuti ya. Iya. Tidak pernah ada kesulitan. Kita lihat interiornya. Nah, ini mungkin belum dibersihin semua. Belum sempat dibersihin dari event. Jadi kelihatan sekali lah bagaimana kotornya. Orang off-road ya kalau bersih sekali ya bukan orang off-road. Kita lihat setir sudah custom, sudah diganti ya, Mas ya. Iya. Terus ini juga ada tombol-tombol locker. Terus juga mungkin untuk win belakang, naik turun, tarik ulur ya, untuk yang belakang. Terus gearboxnya pakai apa, Mas? Ini rahasia dari mobil ini. Jadi kita semua Gimana? Jadi kok kita pakai rahasia? Jadi ini mobil tuh semua standar, final gear standar, bawaannya FJ standar semua, tapi kita hanya main di ini persneling. Ya. Kita custom di sini. Ya, bisa dijelasin, Mas, kenapa kok persnelingnya di custom? Ini ada 2 persneleng, 1 TC. Jadi ini ya. Ini persneleng 1 kita gunakan milik asli bawaan dari 13B. Yang kedua kita pakai persneleng milik FJ40. TC-nya juga FJ40. Jadi ini ada 4 tongkat. Jadi 4 tongkat ini ternyata fungsinya sendiri-sendiri ya. Iya. Yang ini yang biasa kita untuk mainin oper-operan gigi. Yang ini hanya ada 3 speed. Gigi 1, 2, 3, sama 4 mundur. 4 mundur. Sama 4 mundur. Jadi kalau kita pingin hike di jalan aspal,
kita bisa yang gigi ini kita gunakan, kita masukin di gigi 3. Yang ini seperti biasa. Jadi dia hike-nya dapat, ini tetap dimasuk di hike 42. Untuk lari kenceng kemarin kita sempat mencapai kecepatan di hampir 120-an pakai mobil ini. Hampir 120. Aku ikutin dari belakang, mobil ini dibawa sama temen, saya ikutin 100 lebih 110 itu, mobil ini terus ngerem. Udah itu mungkin top speed dari mobil ini yang pernah aku lihat. Hike-nya dapat. Rahasianya di situ ya? Iya, kalau pengen low, super low, ininya dimasukin ke gigi 1. Terus ininya tetap main biasa, ini masuk gigi 1, ini gigi 1, ini low 4x4. Udah dia super low banget. Dan ternyata saya kira untuk pengaplikasian ini ya ada plus minusnya. Untuk plusnya ya kita bisa yang ngatur hike sama low-nya, kita dapat semua. Bisa mobil ini bisa kencang, bisa low, lebih dari final gear bawaannya ya, lebih low dari itu. Nah, kelemahannya emang kita harus bawa part 2 persneling. Cuma itu kelemahannya. Untuk pembongkarannya kita ada kendala di beberapa event. Untuk pembongkaran waktu kita pernah ada trouble ya. Pernah ada trouble sekali waktu itu, dan ternyata untuk bongkarnya susah. Itu kelemahannya. Nah, tapi kita bisa mecahin dengan rubah semua yang ada di bawah. Duduk-dudukannya, terus di transmisinya. Iya, di mounting-mountingnya kita rubah semua, kita bikin semudah mungkin untuk melepas dan memasang kembali. Jadi ini semua nggak ada yang model plat tanem las, itu nggak ada. Kalau mau memperbaiki ini tinggal ngelepas ponati, terus ininya di apa itu dipakai katrol itu, terus turun langsung, udah enak, bawah los, nggak ada apa-apa. Tapi kalau teman-teman ada yang mau bikin seperti ini, sebaiknya untuk menghitung gigi rasionya. Jadi misalnya ini kemarin pakai transmisi yang nomor 1 bawaan mesin, pakai FJ sama TC ini, seenggaknya kita hitung dulu rasio giginya. Kalau misalnya emang pas, cocok, bisa dapat semua, ya oke, pasang nggak apa-apa. Tapi ada beberapa kemarin yang mencoba masang juga, dia jatuhnya malah nggak dapat semuanya karena nggak ketemu gitu gigi rasionya, antara personel yang depan sama belakang itu nggak cocok. Jadi memang perhitungan matematika dan kalkulator di sini harus dipakai ya. Iya. Nah, kalau mau pingin bikin double persneling, contoh ini aja, depan miliknya Dina, belakang FJ, TC FJ, gardan FJ, itu enak. Saya pakai event ekstrim apapun untuk ngelop dan sebagainya, tenaga selalu ngisi. Oke, jelas sekali Mas. Dan ini joknya pakai kayak model Recaro. Iya, Brad. Termasuk juga untuk safety bednya 4 titik, standarnya IOF yang sudah dibuat regulasinya. Terus ini juga ada tabung untuk ARB-nya, ya kan? Iya. Terus ini juga inverter ya. Inverter. Juga belakangnya kenapa kita kasih jaring? Jadi pada saat kita memang membawa beban banyak, barang-barang bawaan banyak, entah logistik ataupun spare part, biar tidak bisa lari ke depan. Ininya seperti itu. Terus ini alat-alat untuk komunikasi juga sudah komplit sekali, pakai rig. Oh, ini juga ini ada tombol-tombol lampu, panel lampu ini. Oke, kelihatan ya rekan-rekan. Ya, demikian tadi rekan-rekan semua bagaimana modifikasi mobil FJ ini dilakukan. Jadi tidak total memang dimodif ya, artinya memang masih barang yang perlu dipertahankan tetap dipertahankan, yang perlu di-upgrade. Semoga ini tadi reviewnya bermanfaat buat rekan-rekan semua. Kalau memang ada yang pengen tanya-tanya silahkan tulis di komen, jangan lupa untuk di like, untuk di share, dan semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi buat rekan-rekan yang ingin membuat jeepnya memang benar-benar mau dipakai untuk off-road ekstrim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.